Perkenalkan, nama saya Kevin Kusuma, mahasiswa Universitas Katolik di Lasal, Manado, jurusan Ilmu Hukum dengan NIM 18051065. Sekarang saya akan menjelaskan analisis sengketa zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan rakyat Republik Tiongkok di Kepulauan Natuna dengan mata kuliah Hukum Laut. Permasalahan sengketa Natuna terletak pada daerah perairan di sekitar Natuna yang tumpang tindih dengan batas Nine Dash Line milik RRT. Kasus ini bukan hanya terjadi pada perairan sekitar Natuna, melainkan seluruh perairan yang termasuk dalam Nine Dash Line. Sifat dari Nine Dash Line yang hanya disepakati oleh pihak Republik Rakyat Tiongkok atau RRT menimbulkan penolakan terhadap klaim dari RRT itu. Dan hal serupa dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena klaim Nine Dash Line dianggap melanggar kedaulatan zona ekonomi eksklusif milik Indonesia. Secara tidak langsung, Indonesia memiliki kedaulatan di perairan yang menjadi bagian dari kawasan Laut Cina Selatan dan hak berdaulat di sana. Hal ini karena ZEE Indonesia di Kepulauan Natuna termasuk dalam klaim Nine Dash Line yang dibuat oleh RRT. Sehingga Indonesia mempunyai kepentingan terhadap keamanan wilayah tersebut. Kepentingan Indonesia di sebagian wilayah Laut Cina Selatan tersebut terdiri atas keutuhan wilayah, stabilitas kawasan, dan kepentingan ekonomi. Kepentingan atas keutuhan wilayah terkait dengan batas klaim Nine Dash Line atas wilayah Laut Cina Selatan yang belum disepakati oleh pihak Indonesia menyebabkan berkurangnya kedaulatan Indonesia atas perairan ZEE di Kepulauan Natuna, sehingga dikhawatirkan mengganggu stabilitas keamanan perairan Indonesia dan pemanfaatan sumber daya yang terdapat di ZEE Indonesia di bagian utara Kepulauan Natuna. Pendekatan pemerintah Indonesia terhadap proses penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan telah beralih dari pendekatan politik aktif yang berusaha mencari penyelesaian atas sengketa sebagai pihak claimant state menjadi non-claimant state. Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, di mana fokus dari kebijakan ini adalah melindungi kepentingan Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna, serta sebisa mungkin meredam konflik yang lebih dengan pihak RRT. Perubahan kebijakan luar negeri Indonesia disebabkan oleh peningkatan intensitas pelanggaran maritim yang dilakukan oleh Tiongkok di wilayah perairan Kepulauan Natuna. Pelanggaran maritim yang dilakukan RRT di Laut Cina Selatan dapat menyebabkan permasalahan yang lebih besar dalam proses penyelesaian sengketa. Selain itu, konflik yang terjadi menimbulkan kondisi keamanan perairan yang tidak stabil karena banyaknya intervensi militer dalam upaya melindungi kepentingan setiap negara yang terlibat sengketa. Kronologi dan substansi dari sengketa. Klaim atas Laut Cina Selatan ini pertama kali diresmikan oleh pemerintah RRT secara sepihak pada tahun 1947. Pada masa itu, pemerintah RRT sangat yakin bahwa status kepemilikan dari Laut Cina Selatan adalah milik RRT seutuhnya. Terlebih lagi mengetahui fakta sejarah yang berasal dari dinasti Ming menuliskan mengenai perjalanan Cheng Ho yang berlayar dari Champa menuju ke wilayah Nusantara pada tahun 1405. Peta konflik wilayah Laut Cina Selatan dibagi atas dua kawasan. Pertama, wilayah Kepulauan Paracel yang terdapat di bagian Laut Cina Selatan. Konflik ini melibatkan Tiongkok, Taiwan, dan Vietnam yang sama-sama mengklaim kepemilikan atas kepulauan ini. Kedua wilayah Kepulauan Spratly yang menimbulkan konflik antara Tiongkok dengan 4 negara ASEAN, yakni Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Malaysia pada sebagian selatan wilayah Laut Cina Selatan. Dominasi RRT di Laut Cina Selatan semakin besar setelah keterlibatan Amerika Serikat di Vietnam.
resmi diakhiri dengan perjanjian damai pada 1974. Hal ini dibuktikan dengan pasukan militer Rakyat Republik Tiongkok yang menduduki sisi barat Kepulauan Paracel. Mereka mengibarkan bendera dan mengalahkan pasukan Vietnam yang berjaga di sana. Hal ini sama juga terjadi di Kepulauan Spratly. Dalam upaya mengurangi ketegangan antar negara di kawasan sengketa, maka telah disepakati kebijakan dasar hukum yang wajib dijalankan. Dasar hukum tersebut dituangkan ke dalam United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982 atau disingkat dengan UNCLOS, yang di dalamnya menekankan pada kedaulatan teritorial Laut Cina Selatan sejauh 12 mil dari tepi pantai dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE yang sejauh 200 mil. Kebijakan PBB berupa UNCLOS tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena Tiongkok tetap bersikeras bahwa wilayah Laut Cina Selatan yang mencakup ratusan kilometer di selatan dan di timur Hainan, yang juga merupakan provinsi paling selatan Tiongkok, adalah milik mereka dan tetap mempertahankan kota yang telah mereka buat pada tahun 1947. Upaya Indonesia dalam menengahi dan menyelesaikan konflik ini sudah dimulai sejak tahun 1990. Langkah yang diambil Indonesia yakni memprakarsai diadakannya lokakarya untuk membahas mengenai sengketa Laut Cina Selatan yang bertajuk Workshop for Managing Potential Conflict in the South China Sea. Lokakarya ini diselenggarakan di Bali pada tahun 2002 dengan tujuan untuk membahas mengenai kode etik kemaritiman Code of Conduct in the South China Sea atau COC sebagai pedoman hukum yang berfungsi saat terjadi pelanggaran dengan yang bersengketa di Laut Cina Selatan, dan deklarasi mengenai perilaku setiap yang bersengketa di Laut Cina Selatan atau Declaration on the Conduct in the South China Sea. Setelah rangkaian insiden yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan, pada akhirnya diadakan perundingan pada bulan Juni 2016 di mana Departemen Luar Negeri Cina mengeluarkan pernyataan yang untuk pertama kalinya mengikutsertakan kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia ke dalam wilayah teritori 9 garis putusnya. Karena meningkatnya intensi sengketa antara RT dan ASEAN di kawasan Laut Cina Selatan. Akhirnya dia akan perundingan mengeluarkan pernyataan yang untuk pertama kalinya kawasan zona ekonomi ke dalam wilayah teritori 9 garis putusnya. Karena meningkatnya intensitas sengketa antara RT dan ASEAN di kawasan Laut Cina Selatan, maka pada tahun 2017 gagasan mengenai kode etik kemaritiman atau Code of Conduct in the South China Sea akhirnya disahkan. Selain pengesahan COC, sidang ASEAN pada tahun ini juga membahas mengenai Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Indonesia menjadi bagian dari masyarakat internasional merasakan urgensi dalam menentukan jalan terbaik bagi penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan. Melalui cara ini Indonesia dapat menunjukkan partisipasinya dalam menjaga perdamaian dunia yang dimulai dengan menciptakan perdamaian dalam negeri maupun di kawasan sengketa ini. Kepentingan nasional dari Indonesia di Laut Cina Selatan yakni kepentingan vital dan kepentingan utama. Kepentingan vital ini merupakan kepentingan Indonesia yang tidak dapat dinegosiasikan karena menyangkut kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kepentingan vital yang dimaksud meliputi kedaulatan dan hak berdaulat di wilayah laut yurisdiksi nasional. UNCLOS, the United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982 telah mengatur kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di wilayah yurisdiksi RI yang berbatasan dengan negara lain, termasuk hak berdaulat, untuk tujuan
eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan konservasi sumber kekayaan alam, dan perlindungan WNI yang beraktivitas di sekitar perbatasan RI, di pelanggaran kedaulatan dan hukum, serta ancaman kekerasan negara pengklaim. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi sengketa. Keputusan pemerintah Indonesia dalam menyikapi sengketa Laut Cina Selatan adalah sikap non-claimed state yang berarti tidak memihak pada kepentingan negara manapun. Sikap ini digunakan dengan harapan bahwa Indonesia dapat menjadi negara penengah dalam sengketa antara beberapa negara ASEAN dan RRT dalam sengketa Laut Cina Selatan. Namun di sisi lain, Indonesia juga tidak boleh mengesampingkan kewajiban untuk menjaga kedaulatan wilayahnya. Landasan hukum dalam klaim unilateral ZEE Indonesia diatur dalam ayat perundang-undangan serta perjanjian penetapan batas ZEE, yakni dalam yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE. Yang kedua, perundingan batas ZEE Indonesia dengan Malaysia di Laut Cina Selatan. Yang ketiga, perundingan batas ZEE Indonesia dengan Vietnam di Laut Cina Selatan. Yang keempat, batas landas kontinen Indonesia di Laut Utara Natuna. Wilayah negara tidak saja terdiri dari daratan atau tanah, tetapi juga perairan dan ruang udara. Wilayah darat dan wilayah udara dimiliki oleh semua negara karena merupakan bagian mutlak bagi kehidupan rakyat dan penduduknya. Sebaiknya wilayah perairan seperti wilayah laut hanya dimiliki oleh negara-negara pantai atau coastal states, yakni negara yang di hadapannya terdapat kawasan laut. Konsistensi sikap politik dari pemerintah Indonesia tetap dijaga dengan mengeluarkan statement bahwa Indonesia tidak setuju dengan klaim RT terkait Laut Cina Selatan melalui media internasional serta menanggapi insiden pelanggaran yang dilakukan RT dengan mengeluarkan nota diplomatik protes sebagai prosedur dalam hukum internasional untuk menjaga kedaulatannya serta mempertahankan sikap politiknya. Selain itu, penolakan 9 Dash Line oleh Indonesia merupakan upaya untuk mengurangi dominasi RT dalam melakukan intervensi di Laut Cina Selatan dan berfokus kepada forum ASEAN dalam mengaspirasikan kepentingan teritorialnya. Hasil perundingan Indonesia dan RT terkait Laut Cina Selatan. Metode penyelesaian konflik yang kerap digunakan dewasa ini adalah dengan kesediaan dari kedua belah pihak untuk berdialog secara langsung, sebagaimana dilakukan Indonesia dengan Vietnam dan Malaysia dalam penyelesaian konflik terkait batas maritim ZEE Kepulauan Natuna. Namun tak jarang pula harus melibatkan pihak ketiga dalam upaya menyelesaikan, baik oleh negara atau bahkan organisasi internasional seperti IMF, dan sebagainya. Apabila dengan mekanisme penyelesaian konflik tersebut belum juga mendapatkan hasil, maka permasalahan tersebut dapat diteruskan ke ranah yuridis melalui mahkamah arbitrase maupun mahkamah internasional. Pemerintah Indonesia harus memperhatikan hukum internasional yang sudah ditetapkan dalam menciptakan hukum nasional yang mengatur wilayah negara baik bersumber pada hukum maupun perjanjian internasional. Misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia yang mengadopsi ketentuan ZEE dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 merupakan implementasi dari UNCLOS 1982. Indonesia menjadi negara pertama yang menyelenggarakan forum untuk menampung kepentingan negara-negara di ASEAN yang terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan. Forum pertama diselenggarakan di Bali tahun 1990 dan terakhir kali dilaksanakan di Kamboja pada tahun 2002. Tujuan diadakannya lokal karya ini adalah untuk membahas Code of Conduct in the South China Sea dan juga melakukan pembahasan mengenai Declaration on Conduct of the Pirates in the South China Sea. Selain penetapan CC,
dan pembahasan DOC, pemerintah Indonesia juga menetapkan daftar koordinat geografis dari pangkal kepulauan Indonesia kepada Sekretariat Jenderal PBB pada 11 Maret 2009 dengan nomor deposit N.Z.N.67.2009.los atau Maritime Zone Notification. Daftar koordinat geografis tersebut sesuai peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2002 tentang koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia. Pemerintah Indonesia juga telah menyertakan peta ilustrasi koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia yang menggambarkan perairan Natuna termasuk ke dalam ZEE Indonesia di Laut Cina Selatan. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut dan klaim unilateral ZEE Indonesia ini telah dipublikasikan pada peta NKRI sampai dengan sekarang. Konsistensi dari sikap politik non-claim state yang digunakan Indonesia dalam menyikapi sengketa Laut Cina Selatan diimplementasikan lewat langkah diplomasi pemerintah Indonesia yang lebih terfokus melalui organisasi ASEAN. Sehingga dalam penanganan klaim 9 Line dan RRT yang tumpang tindih dengan ZEE Indonesia di Kepulauan Natuna. Sekian penjelasan saya. Terima kasih.